kita kan dari lajang kan ekonomi kan kurang, kita tinggal di rumah orangnya Oten gitu. Terus akhirnya adanya babi kan gitu. Iya, Nah, terus akhirnya dimakan lah. saya makan lah. Cuma saya nggak tahu itu babi. Cuma kelanjutannya ya tahu itu Tahu. babi yang kau makan, Keenakan. kamu makan. Tapi tetap dimakan. Ya enggak lah, enggak saya makan. Cuma Oh, kan berarti berarti makannya itu apakah tahu bahwasanya itu babi tetapi karena terpaksa, atau makannya itu nggak tahu bahwasanya itu babi? Yang mana? nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu nggak ada masalah. Nggak Cuma ada pernah masalah sih. tahu sekali, cuma tahu sekali gitu. Tahu pernah sekali. Mm. Tahu cuma sekali itu pun satu potong yang ku makan gitu. Nggak tahu sekali itu, setelah tahu tetap dimakan. Iya, Oke, berarti setelah tahu dimakan. Alasannya apa kok tetap dimakan? alasannya ibaratnya jaga kemana ya? Karena segan gitu kan, karena orang itu kan perkumpulan gitu kan, kumpulan sama keluarga-keluarga gitu kan. Buatnya aku Karena nih ya segan. supaya dianggap keluarga kan gitu kan. Oke, yang pertama begini. Kalau kita nggak tahu itu yang dimakan babi, maka kita nggak ada dosa. Itu yang pertama. Karena nggak tahu, gitu kan. Bahkan di tempat saya juga ada juga orang yang jual nasi goreng, tapi mohon maaf ya, saya nggak sebutkan apa agamanya, nggak saya sebutkan, nggak ditulisin itu nasi gorengnya babi, ternyata babi. Waduh, padahal udah, iya, naudzubillah min dzalik. Tapi kan nggak tahu kan, nggak tahu. Jadi tahunya itu setelah dimakan, terus kok gurih, kok kotak-kotak, kok enak gitu kan. Apa ini kok enak? Terus tanya lah, ini daging apa pak? Daging B2 ini pak. Waduh. Tapi bukan saya ya itu ya. Ini bukan saya. Jadi ini ayah saya yang pernah makan saat itu. Itu bukan saya yang makan. Jadi nggak tahu, nggak ada masalah kalau nggak tahu. Tapi kalau posisinya udah tahu, Karena kita terus nggak tetap enak itu tadi, segan iya, tadi tuh. iya, tetap kalau hanya soal nggak enak itu tetap kena dosanya. Tetap kena dosanya itu karena urusannya nggak enak, bukan nggak ada makanan lain. Kalau nggak ada makanan lain misal yang mengharuskan Anda harus makan itu, karena kalau nggak makan konsekuensinya mati, baru itu diperbolehkan. Misal gini, Anda nggak ada makanan lain selain itu, nggak punya duit juga. Kalau nggak makan itu masuk rumah sakit misal atau mati. Nah itu baru boleh. Tapi kalau hanya soal segan itu tetap mendapatkan dosa. Nah sekarang yang harus diperbuat gimana? Simpel aja. Taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Karena Allah Allah. Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Itu loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gitu, Bang. Kalau Allah sering Akbar, diajak-ajak Allah Akbar. ke ini ke gereja ke apa itu nggak masalah ya. Udah gini bang, poinnya bang, kesalahan yang sudah lewat jangan disesali lagi. Sekarang fokus untuk bertobat dan berbuat amal baik, gitu aja. Iya iya. Yang penting jangan sampai diulangi lagi kan gitu. Itu anggaplah sebagai Ya pengalaman. betul. Betul itu. Ya. Jadi sekarang fokus ke perbuatan baik, lakukanlah perbuatan baik, beribadah baik, baik gitu aja. Tapi di tempat saya nih ya, tempat saya ini jujur ya teman-teman ya. Meskipun yang dimasak babi itu, kalau di tempat saya, ya meskipun yang dimasak itu babi, saya tetap makan. Makannya bukan babi. Mati kita, Ustaz. Loh ya kan yang masak bukan Ya masa saya. tetangga. Iya, iya. Yang masak bukan iya. saya. Ya saya tetap Iya, makan iya, lah. iya. Masa nggak saya nggak boleh makan sih? Tapi saya nggak makan Betul, babinya, betul, saya makan. Orang-orang kemarin saya potong ayam 1 ekor aja, semua satu kampung makan semua kok Bang Ardi. Loh buktinya Oke, gitu begini. aja, Bang ya. Oh. Ya oke, 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 ya. makasih, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau nanya ini ke gereja tadi. Tadi mau nanya ke gereja. Lanjutkan. Ya, mau turun. Oke lanjut ya teman-teman, saya mau makan ayam mati dulu ya, lanjut. Iya iyalah, masak mah ayam hidup ya. Iya. Apa yang dialami tadi oleh Bang Pop tadi itu pernah aku alami dulu dalam unsur tanpa kesengajaan. Jadi aku ceritakan ya teman-teman ya. Aku dulu kerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan Telkomsel
Nah di sana itu rata-rata non muslim. Pantesan kok Tante Mika kelihatan ahli gitu loh, ternyata teknisi gitu loh. Lanjut. Ahli bintang makan babi ya Bang Ardi ya. Bukan. Jadi gini, ketika itu ada pernikahan, namanya di nama tempat acaranya SBB, Sanggar Budaya Batak. Di situ aku masih belia, umurku masih muda ya. Masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantiknya itu waktu itu ya. Jadi ketika aku masuk, itu dipertanyakan Islam apa Kristen, Islam apa Kristen katanya. Aku bagian paling belakang, kawan aku Kristen 10 orang di depan. Orang yang di depan ini jawab Kristen, 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 Kristen katanya. Aku mikir, ini kenapa dipertanyakan? Apakah nanti kalau aku jawab Islam, aku digebukin atau diusir? Nah, aku mikirnya gitu. Setelah aku nyampe giliranku, Islam apa Kristen? Kristen gue bilang kan. Aku masih gak ada apa betul. Setelah masuk, aku tanya. Setelah makan, selesai makan, aku tanya sama kawanku, Lai, apa? Kenapa kok ditanyakan Islam apa Kristen? Gak boleh ya orang Islam masuk ke sini, aku bilang. Atau gimana itu? Bukan, boleh kok. Itu orang Islam itu sebelah sana. Terus ngapain ditanya-tanyain? Ditengoknya, makanmu habis. Kau bilang apa tadi? Aku bilang aku Kristen. Yang kau makan, kau tengok makanmu udah habis. Mampuslah kau katanya. Kenapa? Itu Islam Kristen itu. Karena makanan kalau Islam dikasih ayam, kalau Kristen dikasih B2. Telanjur habis. Mau memuntahkan nggak bisa. Nggak bisa. Udah nyampe di perut. Nunggu Akhirnya besok aja gitu kan. Nunggu besok aja keluarannya gitu ya. Jadi setelah aku bertanya kepada guru-guru, bertanya kepada teman-teman saudaraku, apa yang disampaikan oleh Bang Ardi tadi sama jawabannya. Dengan taubat, dengan tidak tahu kita tidak mendapatkan dosanya tanpa kita sengaja, kecuali dengan kesengajaan. Segala yang sesuatu yang kemaksiatan, ketika melakukan dengan kesengajaan, di situ baru ada namanya dosa bagi kita. Ketika kita tidak tahu, ibaratkan kita tidak tahu, maka di dalam Islam itu memudahkan ya, bukan menyusahkan umatnya, tapi memberikan solusi. Ketika kita tidak tahu, maka tidak ada dosa bagi kita. Itulah di dalam Islam. Ketika kita melakukan kesalahan, maka segera bertobat dengan taubatan nasuha, tidak melakukan perbuatan yang sama. Apa yang disampaikan oleh Bang Ardi tadi itu betul semua, jawabannya yang tepat dan pas. Jadi buat Bang Pop, jangan diulangi lagi, jangan dicoba lagi, karena kita sekarang udah mengetahui. Aku pun banyak ada mendapatkan ilmu bahkan tentang masalah keakidahan kita, mengaku-ngaku sebagai Kristen itu udah berpengaruh ternyata, atau mempermainkan, atau walaupun bercanda ternyata tidak boleh. Banyak ilmu yang kudapatkan semenjak berteman, berkumpul dengan para guru-guru. Aku ingat kata-kata bapakku dulu, ketika kita berjalan dengan orang penjual minyak tanah, kita nggak pegang minyak tanahnya, kita nggak sentuh minyak tanahnya, maka minyak tanahnya itu akan nempel baunya kepada kita. Ketika kita berdampingan dengan orang penjual minyak wangi, kita nggak sentuh minyak wanginya akan nempel kepada kita. Jadi mari bersama-sama mulai saat ini berkumpullah kepada para saudara-saudara kita yang berilmu, para alim ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kita, karena akan menambah keilmuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, teman-teman. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi jujur ya Tante Mika, jujur ya. Aku akhir-akhir ini seneng dengerin Tante Mika ngomongnya. Kenapa? Karena ya meskipun suaranya dulu kan pernah aku turunkan ya kan waktu itu ya kan. Ingat nggak? Masa jahiliyah. Ya masa pertama Masa kali. jahiliyah. Ingat nggak? Ya, aku turunkan. Masa jadi karena... ratu hujat. Ya, karena kan nggak kenal, karena belum kenal. Terus kemudian aku pantau, akhirnya omongannya kok benar. Ya alhamdulillah, respect kan begitu kan teman-teman. Jadi karena pas waktu masuk aja suaranya udah kayak gini, ya wajar kan, sebagai takutnya ada OT nyamar-nyamar, tahu sendiri kan. Betul. Tapi memang Nah, gitu. dulu seperti itu, Guruda. Nah, makanya itu.
memang dulu pantas untuk diusir, memang dulu pantas untuk diusir. Enggak salah, enggak salah. Enggak salah. Jadi Ya, jadi tapi ini aku mau cerita. minta maaf ya. Tapi aku mau minta maaf dulu kepada Masya Nonton Mika. Sorry ya. Allah. Gitu ya. Masya Lanjut. Allah. Masya Allah. Inilah ya Tanpa- teman-teman ya tanpa contoh hati ya. Minta maaf. Nih contohnya Islam itu tidak malu untuk minta maaf. Bahkan beliau ini kita anggap sebagai guru kita ya, senior kita, guru kita banyak bisa mengambil pelajaran dari beliau. Bang Ardi tidak segan untuk minta maaf ketika memang merasa bersalah, walaupun itu menurut Tante Mika bersalah atau enggak kita nggak tahu, tapi Bang Ardi secara berani untuk meminta maaf kepada Tante Mika. Masya Allah, luar biasa ini. Islam itu kayak gini teman-teman ya. Iya. Nah, begitu juga aku pribadi ya, tanpa Bang Ardi minta maaf, aku apapun kesalahan kita sesama umat muslim memang dianjurkan saling memaafkan, bukan untuk saling membenci, karena sifat-sifat dengki iri itu hanyalah sifat setan. Kita ini manusia biasa tidak luput dari kesalahan, saling memaafkan itu dianjurkan. Karena apa? Aku selama ini banyak ilmu yang kudapatkan juga dari Bang Ardi, bahkan aku ada fiti-fiti ku simpan itu ku hafali, ku pelajari, bahkan aku tahu namanya kodeks sinetikus dari Bang Ardi, itu bahasa ini bahasa apa tuh Bang Hek, kalau skripsi apa namanya, skriptura ya apa namanya. Sola Itu tahu jadi. Scriptura. Nah, sekolah iya, bahasa-bahasa keren itu aku jumpa dari Bang Ardi, nggak ada dari yang lain-lainnya. Sama Bang Jibril, data-data itu aku jumpa. Manuskrip apa sih manuskrip ini, apa sih ini di sini aku belajar, ini aku dapat aku banyak ilmu dari Bang Greg, begitu juga dari semulanya Bang Zuma, semuanya Bang Gofur, Bang John, Bang Abdi, Pendeta Lemon, bahkan dari teman yang di bawah Taiping pun aku banyak mendapatkan ilmunya. Ketika mereka mengatakan sabar Tante, oh ternyata kita sebagai umat Islam harus memiliki rasa sabar. Ketika aku dulu niatnya Bang Ardi, memang niat aku tuh membalas hujatan dengan hujatan gitu loh. Memang niat aku. Nah, tetapi muncul satu persatu saudara-saudaraku mengingatkan, Tante gini melalui DM gini. Ya itu harus aku terima. Kenapa? Demi satu kebaikan. Ketika aku mendapatkan DM, Tante, Masya Allah, Tante katanya, aku Kristen, tapi apa yang Tante sampaikan logika, ternyata menyampaikan segala sesuatu itu dengan kebaikan, itu baru menimbulkan kebaikan. Tetapi ketika kita menyampaikan segala sesuatu dengan kebencian, maka akan timbul juga kebencian. Di sana aku mendapatkan, Masya Allah, disitulah aku mulai merubah diri, mengontrol perkataan, mempelajari, bahkan semakin sering aku buka Al-Quran, membaca hadis. Jangan kalah kita sama Oten baca hadis udah nyampe 7.000, kita baru 2, 3, 5, 6. Oten baca hadis sampai 4.000, hadis 4.000, hadis 7.000. Nah, kita baru 1, 2, 3. Jangan kalah, ternyata ada manfaatnya. Begitu juga dengan Bang Jibril, begitu juga dengan Abang Zuma. Banyak yang aku kutip dari beliau, dari guru-guru yang lain, menjadikan ilmu bagi diriku sendiri. Paling tidak jadi bagi anakku sendiri yang ku ambil. Paling tidak untuk tetanggaku. Paling tidak untuk anak istriku. Paling tidak untuk keponakanku. Paling tidak untuk saudaraku yang akan pergi ke perantauan yang dimana mayoritas Kristen. Ingat, Yesus bukan Tuhan. Kok tahu Tante? Ini perkataan Yesus sendiri. Dari mana Tante tahu? Aku nonton debat di lintas agama. Sekali ku cek, betul ternyata Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah, kalau kau nanti ada yang bujuk-bujuk, buka ayat ini, bantai mereka. Ternyata ada manfaatnya. Tidak bagi untuk kita, untuk saudara kita, untuk anak kita, untuk tetangga kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk orang tua kita sendiri. Karena kesesatan itu penyesatan. Ketika setan meminta penangguhan umur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, maka setan ini berusaha menggoda. Tidak bisa kita digoda, anak kita digoda untuk menggoda kita. Tidak bisa kita digoda, istri kita digoda untuk menggoda kita. Tidak bisa kita digoda, teman kita digoda untuk menggoda kita. Nah, ternyata manfaat berkumpul dengan para guru-guru, manfaat berkumpul dengan para ustadz-ustadz,
ada, oh ini yang ku dapat. Ternyata aku selama ini salah. Ternyata aku selama ini yang ku narasikan ini berlebihan. Ternyata yang apa aku katakan ini bukan menimbulkan kebaikan tapi mudarat. Sementara apa kata baginda Rasulullah? Segala sesuatu yang mudarat bagimu haram. Apa itu? Yaitu menimbulkan keburukan yang lain dari sifat yang buruk. Alhamdulillah, terima kasih aku sebelumnya kepada para apologet. Kalau aku belum pantas dikatakan apologet ya. Kepada guru-guruku semua, dari hatiku yang paling dalam, aku mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang aku dapatkan selama di TikTok. Dulu aku nonton Pargoy, dulu aku nonton Mandi Lumpur, dulu aku nonton nenen montok, dulu aku nonton paha. Tetapi ketika ada apologet, ketika ada diskusi lintas agama, aku meninggalkan tontonan itu, aku mengambil Al-Quran. Dulu sebelum ada debat lintas agama, yang ku ambil apa? Tafsir mimpi, Tatang Sutisna. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita berjumpa dengan komal-komal Islam, aku kembali membuka Al-Quran, aku kembali membeli buku hadis, aku berusaha membeli buku sirah nabawiyah, aku tahu tentang Nabi Muhammad, aku tahu tentang silsilah Nabi Muhammad. Dari siapa? Dari para apologet, dari para guru-guru kita di sini. Begitu ya teman-teman ya. Tapi ilmu cekodam masih ada kan? Cekodam masih. Kalau saya guru-guruku semua, ternyata gunanya dulu waktu saya 31 tahun mengkonsumsi B2 itu. B2 rasanya sudah saya tinggalkan setelah mengenal Islam. Bahkan otak B2-nya saya tinggalkan, tapi congor B2-nya Bang, saya bawa ke rum-rum oten Bang. Jadi ada gunanya di situ Bang. Masya Allah. Jadi iya, jadi maaf ya, bukan saya menghinakan ya. Setelah saya menjejaki rum-rum oten ini ya Bang ya, mulai saya mengenal TikTok, ternyata kita tidak diizinkan untuk berdiskusi yang baik di komal-komal mereka itu Bang. 6 bulan Bang saya mencoba itu di komal-komal diskusi oten itu. 6 bulan saya mencoba. Ternyata nggak ada satupun di antara mereka mengizinkan kita berdiskusi dengan ilmiah atau dengan cara yang baik. Di situ kita hanya diperolok-olok, dimainkan, bahkan dijadikan teh celup Bang. 6 bulan saya mengenal rum-rum itu. Jadi disitulah saya gunakan kekuatan 31 tahun muncungnya B2. Ternyata Bang nggak mampu juga mereka mengalahkan muncung B2 tadi Bang. Iya, saya buktikan kekuatan muncung B2 itu di komal-komal mereka. Rupanya Bang, sejahat-jahatnya mereka, sejago-jagonya mereka menghujat, kalah dengan kekuatan 31 congor B2 saya itu Bang. Jadi, oh begini ternyata kekuatannya para oten-oten ini. Jadi begitu Bang Da. Jadi alhamdulillah, setelah mengenal Islam, saya bersahadat di 2015, sudah 10 tahun saya menjadi Islam. Masya Allah. Saya dilembutkan Allah, mulut saya dilembutkan, begitu juga pikiran saya, akal saya diaktifkan sehingga saya tidak lagi terlarut di tempat yang menyesatkan itu tadi. Karena apa? Pantaslah Bang, saya juga seperti host kita ini ya Bang Anda Gregorius, kurasa kita sama berasal dari tempat yang sama, sesama mualaf ya. Pantaslah kita memilih itu dulu, karena orang yang kita hormati, kedua orang tua kita itu adalah Tuhan yang nampak bagi kita, kan begitu Bang. Makanya apa yang mereka titipkan agama kepada kita, maka kita anggap itu benar. Dan ternyata setelah kita dewasa, dengan izin dan ridha Allah, Allah mengaktifkan atau memfungsikan akal kita itu hingga kita betul-betul sadar ya Bang ya, di mana yang notabene Yesus sebagai Tuhan ketika itu kita anggap sebagai Tuhan. Kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Di situ mulai kita merasakan puyeng ya Bang ya, luar biasa ya Bang ya. Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi itulah saudara-saudaraku, ternyata dulu saya melanggar akal logika. Alhamdulillah saya senang abang-abangku termasuk guru-guruku Bang Ardian ini ya, sebagai salah satu apologet yang sering saya tonton diam-diam, penggemar diam-diam saya dari dulu ini, mengikuti cara beliau sampai hari ini. Apalagi Tante Mika yang dengan kocaknya, banyak poin yang saya kutip dari saudara-saudaraku para senior ini.
terlebih juga Bang Juma ya, gurunda kita. Jadi alhamdulillah kemudian saya ubah Bang cara diskusi itu dengan baik dan santun, dengan mengandalkan data yang ada dan sebagaimana Islam mengajarkan yang baik. Ternyata ada juga oten-oten yang mendm kita, Bang, dia meminta nomor kita hingga dia belajar Islam dengan kita di balik layar. Begitu kira-kira, Bang. Alhamdulillah, Bang, setelah kita mengubah cara diskusi itu. Tapi lain kepada penghujat ya, Bang ya. Kalau penghujat ya saya belum pernah, insya Allah belum pernah mundur. Seperti halnya Bang Ardi ya. Saya keren, saya suka dengan karakter beliau ini. Begitu semua saudaraku. Jadi subhanallah, allazina manu wa hazaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihi wa anfusihim jamu derajatun indallah wa ulaika humul faizun. 10 tahun saya ingat Masya Allah. kata-kata guru saya ini. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah yang memperoleh derajat yang tertinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku, sehat selalu guru-guruku, senior-seniorku, abangku. Semoga kelak kita dipertemukan Allah di jannahnya. Amin ya Allah. Amin, Amin ya amin, Allah, amin. amin ya Rahman, amin ya Rahim. Iya Bang Rus coba nih disapa setelah kamu nih yang foto wanita nih, setelah kamu foto wanita coba disapa deh. Iya, selamat siang saudariku, saudari terbaikku. Sebelumnya ke situ saya tanya, ini kenapa pakai kata ras the blasphemer? Pemburu penghujat, Bang. Artinya Oke. memburu penghujat, Bang. Iya, iya. Mantap. Iya. Alhamdulillah tak pernah saya ungkapkan di komal-komal, tapi beberapa saudara apologet kita mengetahui di balik layar kita senyap memburu penghujat langsung offline, Bang. Alhamdulillah. Masya Siap, Saya siap. tidak pernah mantap. memperkenalkan diri, tapi offline sudah 30 lebih yang kita penjarakan para penghujat yang sudah hilang, penghujat-penghujat keras di komal-komal. Insya Allah, Bang, karena izin Allah itu, Bang, semuanya. Ridha Masya Allah. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap Bang. Syukran, makasih Bang. Silakan disapa Dinda. Ini ada manusia paling ngeyel nih. Iya. Halo, Leo. Halo Bang Leo. Halo Bang Leo. Dia bukan Bang, dipanggil gini. Halo Dinda Leo, Dinda. Dinda, ini kandamu loh. Dinda. Dinda, di manakah kau berada? Merajuk dia Bang Ardi kemarin, malu dari atas. Enggak, soalnya tadi Bang Rus ngomong udah mempenjarakan penghujat 30 lebih. Dia langsung ciut tuh. Ya, demi Allah, hanya Allah yang tahu, Bang. Kita tidak ingin dikenal semua orang, tapi kita senyap, Bang. Yang penting penghujat keras ini sudah tidak kelihatan, walaupun tidak bisa habis ya, Bang ya. Wajar ya, Bang ya, karena pendatang-pendatang baru itu belajar dari seorang Edis TV, belajar dari Robert Lele ya kan, Bang ya. Jadi wajar lah, Bang, karena akan lahir juga seperti mereka, Bang Dan kita tidak akan pernah berhenti, demi Allah. Mantap. Kita kasih sapa dulu sekali lagi se Leo. Kalau Leo nggak monitor ya udah kita turunkan aja ya. Leo, kita hitung sampai 3 ya, teman-teman. Kalau dia nggak monitor, oke, kita hitung ya. 3, udah selesai. 3 langsung ya. 3 langsung ya. Kita belum ada otan kayaknya. Kalau saya jabarkan kan nggak etis ya, Bang, yang di sini ya. Karena apa? Ketika penangkapan, Bang ternyata kehebatan muncul mereka yang begitu gagahnya di komal-komal ini berbanding terbalik ketika di tangan kita, Bang Seperti mayat hidup wajahnya, Bang ketika udah berhadapan dengan kita, Bang Jadi nggak semua saya kisahkan biar mereka tahu bahwasannya ternyata mereka nggak sebanding dengan congornya, Bang. Nyali dan congornya tidak sebanding, Bang Itu aja yang mau saya sampaikan, Bang Terbalik semuanya. Betul, Bang. Makanya kan sebenarnya orang-orang yang seperti itu kan nggak berani open cam. Ya karena mereka cuma moncong aja, Bang.
nggak berani mereka open Iya, kan. betul betul. Seperti si Camat Samaria ya, banyak sama-sama kita tahu Camat Samaria yang saban hari bersama anggotanya, grup-grupnya di satu Komal menghina Rasulullah habis-habisan. Hidup berpindah-pindah, Bang. Meninggalkan anak istrinya dia kami bikin, Bang. Ketika kami tahu lokasinya Sumatera Utara, hidupnya berpindah-pindah, bahkan anak istrinya sengsara dia bikin, Bang, dah. Jadi gak pala saya bongkar habis-habisan di sini. Itulah hidupnya para penghujat, Bang. Tidak tenang hidupnya dan tidurnya, Bang, di rumah. Mantap, weh, mantap. Mantap. Oh, jadi dia udah nggak jadi camat Samaria ya? Udah kadus, Bang, kepala dusun, Bang. Udah Kepala dusun di tanah sekarang. longsor, Bang, dah ya. Kepala dusun di tanah longsor. ya. Iya. Luar biasa loh Bang Ras ini loh. Tadi sebelumnya Anda tadi mengatakan apa gitu kan, mencermati saya secara diam-diam. Tapi sebenarnya saya juga mendengarkan Anda secara diam-diam sih. Saya nggak ngomong siapa-siapa loh ini. Iya. Kita udah pernah di Komal juga kok sama, Bang. Saya banyak Iya. akun. Udah 300 akun saya yang ditombak Romawi, Bang. Wih, mantap. Waktu di roomnya Bang Blender, saya sebagai grader di roomnya Bang Blender itu udah 100 lebih akun saya hancur di roomnya Bang Blender. Dulu saya termasuk salah satu orang Batak yang menghantam penghujat-penghujat sejenis saya di sana, Bang. Kira-kira seperti itu. Artinya jenis saya ya nggak usah saya bongkar lah, nggak usah kita cerita suku ya. Gitu. Iya. Ya, Karena maksudnya kan- Bang Blender dulu mengandalkan saya di roomnya untuk menghajar para penghujat di situ. Ya, maksudnya kan kalau urusan berdiskusi biar urusan kami, kalau urusan penghujat biar urusan Anda gitu ya mungkin ya. Iya, benar Bang Da. Tapi sekali saya rindu seperti Bang Ardi. Sekali-sekali saya mau juga naik, Bang. Saya pingin seperti Bang Ardi boleh. menghadapi dengan cara ilmiah. Saya ikuti cara-cara disiplin ilmu seperti orang abang yang abang sampaikan. Saya ikuti pelan-pelan tuh, Bang. Makanya saya diam-diam tuh, Bang, mencermati, mengamati seperti Bang Juma, Gurunda, semuanya. Apalagi Lai Bang Faruk ya, iya luar biasa. Bang Faruk itu. Jadi saya mengikuti semuanya. Maka sekali-sekali saya di atas. Iya, Saya di boleh, atas. boleh. Ketika saya di atas itu saya mencoba berdiskusi yang baik, Bang. Saya menunjukkan Iya, boleh, inilah saya. Inilah saya yang sudah dididik di dalam Islam. Inilah saya yang sudah berubah dari kekristenan. Biar mereka lihat, Bang, dari kekristenan sehingga saya masuk Islam seperti apa perubahannya. Itu yang mau saya tunjukkan, Bang Ardi. Bahwasanya Ya, boleh, Islam yang boleh. mengajarkan saya jujur, saya benar, hanya Islam yang mengajarkan itu. Begitu, Bang. Itu yang mau saya tunjukkan. Wah ya, siap, luar biasa. Tahu nggak Bang ilmu yang saya dapat dari siapa? Tahu nggak? Iya, Bang. Dari mana, Bang? Ini dari Dinda Gofur sama Dinda Gregorius ini. Saya nyontek dari dia. Lanjut. Akbar. Parah. Ngeri. Ya kan namanya ilmu padi kan, makin berilmu makin merunduk ya, seperti inilah. Bukan ilmu babi ya, semakin merunduk makin menlibas ya. Tante Mika masih ingat sama aku, Tante. Saya ketua 88 yang kemarin kita satu koma. Akun ketua 88. Oh iya, Masya Allah, ingat, Masya Allah. Allah Akbar, dipertemukan lagi, ingat. Ingat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita kedatangan tamu kajian lintas Oh, dibesar, agama. Ya kan Dibesarkan? kajian. Lu kan kajian ini. Yang dibesarkan dong, Bang Hos. Silakan Miss April, kita mau mendengarkan kajian. Kan itu tulisannya kajian lintas agama itu. Tapi nggak di sini lah, di Oh, rumah nggak di aja. sini. Iya, siap Bunda. Soalnya Lanjut Bunda, punya- silakan. Ini roomnya kan punya Bang Hos ganteng. Abang Ras, apa kabar Bang? Mengerikan. Alhamdulillah baik adikku. Ini adik saya ini. Alhamdulillah ya Allah. Sombong kali abang ini, aku tapping di bawah nggak dijawab. Enggak saya baca, saya saking apa girohnya menceritakan kebenarannya, saya menceritakan perjalanan hidup itu, gitu loh adikku. Bukan sombong. Enggak lah, Islam tidak mengajarkan sombong lah adikku. Amin. Kalau nggak Mungkin saya tidak lihat tappingannya tadi, benar. Jangan dibesarkan abang. Nah, jangan dibesarkan Bang Hos. Bang Gofur aja yang dibesarkan. Bang Gofur. Tapi benar ya Bang Ardi, ini kejujuran ya. Kalau saya satu komal sama abang begini, kayak gregetan saya Bang. Ada rasa apa ya? Gimana ya? Grogi gitu lah, grogi.
Entah kenapa itu Bang Ardi. Iya. Ya, Soalnya baru sebenarnya- ini kedua kali saya satu koma sama Bang. Masya Allah. Ya nanti kita kasih kesempatan untuk abang untuk diskusi sama Oten ya. Kita simak aja gitu. Silakan bang. Bang Ras, Monggo. saya setuju sama omongan Bang Ras. Saya waktu acara milad API kedua, saya mau foto sama Bang Zuma. Saya di sebelahnya saya grogi, sumpah demi Allah saya grogi loh. Itu kan betul kan? Bener saya grogi loh. Iyalah bang Zuma kan memang apa ya artisnya apologi gitu bang Zuma. Wibawanya luar biasa. Aura wibawanya ya. Iya iya. Aku Sampai aja Bang aku aja Bang Ardi ya, ketika Bang Zuma tiba-tiba kok sebelah kiri aku kan pas di Komal Bang Singa, lututku yang gemetaran. Kalau pas diskusi sama Mikana apa yang gemetaran? Ada nggak gemetar? Lain. Itu lain. Emang gemetaran sih. Rupanya pas lagi di atas motor rupanya. Untung nggak di atas baja ya bang. Mika. Memang pertama memang ya begitu ya. Apalagi naik ke Kumal Bang Greg ini dulu. Grego lagi aku, Grego aku bukan grogi lagi, Grego terus aku, Grego. Tadi saya sempat naik nih, teman diturunin. Saya mau nerangin ini tadi, B2 ini tadi. Sebenarnya itu aroma itu bang sangat bau ya bang ya. Kita perubahan aroma tubuh itu jelas terbukti tuh bang. Agak bau amis. Bahkan sering merasakan gatal di tubuh bang. Itu yang mau saya sampaikan tadi sedikit tentang B2 itu. Ya kita sapa. Bang Limau Beduri, apa kabar? Assalamualaikum saudaraku, sehat selalu Bang Limau. Bang Dani, Bang Limau kepencet kali Bang Limau. Di jalan mungkin. Sama aja Bang Dani ini. Sama aja. Dikantongin sambil dengerin lewat handset mungkin ya. Kepencet gitu ya. Sampai segitunya ya teman-teman ini Masya Allah yang di bawah ini sampai segitunya rela nyumpelin telinganya ke handset untuk dengerin kita loh. Sampai di jalan pun juga mereka masih ini. ya aku ini Bang Greg, Bang Ardi tanpa mengurangi rasa hormat, aku izin. Ayo. Di sini Ayo. nggak mau sholat, mau ngantar suami ke masjid karena suami minta diantarin terus. Karena di sini udah mau masuk ini udah mau jam 12. Jadi izin pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport yang di bawah. Terima kasih buat semuanya, saudaraku, guru-guruku semua atas ilmunya. Terima kasih pokoknya yang semuanya. Baik sama Oten pun enggak Oten aja yang enggak. Terima kasih buat semuanya. Aku izin pamit Bang Greg ya. Karena di sini udah mau dekat karena lumayan jauh sih tempat ngantar suami ke masjid di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Mansome, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia lain. Iya bang. Saya dari Malaysia KLIA. Malaysia ke? KLIA Kuala Lumpur International. Oh, KL Kuala Lumpur. Oh ya siap. Kita Silakan, sebut KLIA lah. Kalau Indon kata KLIA ke apa kan saya pun tak pandai lagi. Wah ini nanti kita harus kontak-kontak sama beliau nih Gurunda. Nanti kita kalau jalan-jalan ke sana nih. Saya memang selalu masuk ke komal-komal anda semua apologi Islam. Dulu saya sendiri pun tak faham apa itu Kristian ni kan. Dengan saya ikut komal-komal kamu tu, saya jadi lebih faham lah apa itu Kristian tu kan. Terima kasih banyak-banyak ilmunya. Saya selalu ikut komalnya Abang Adrian Shah ini, Bang Zuma, yang paling saya suka sekali tentunya Bang Farouk lah. Sebab dia saya tengok memang
tegas ya, dan garang dan banyak dia punya kata-kata dia yang boleh mematahkan oten-oten punya dakwaan. Tapi bila saya tengok Komal yang ini tadi, saya amat tertarik dengan apa Bang Rash tadi itu. Bang Rash, Assalamualaikum Bang Rash. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selalunya bila saya tengok tu kadang-kadang memang ada penghujat gila tu yang menghina Nabi kita, menghina Tuhan kita, tapi saya tak pernah tahu rupanya ada pemburu penghujat. Bila hari ini saya dengar ada pemburu penghujat, saya sangat suka. Alhamdulillah. Kita tak publikasi, Bang. Kita tak publikasi di media sosial. Kita senyap, Bang Da. Hanya Allah yang tahu, Bang Da. Hanya Allah yang tahu. Betul. Teruskan buat macam tu. Teruskan buat macam tu. Kita sapa tamu dulu ya. Bob, beraknya udah kelar belum, Bob? Bob, udah kelar belum beraknya, Bob? Ya, Waduh, belum ternyata, belum kelar ya. Ya inilah masom seorang Izin sholat dulu ya, Bang Gofur, Bang Ardi, Ya. semuanya. menyukai Gantian. Assalamualaikum. Ya gantian. Turunkan saya Ya, dulu. saya datang sebagai tamu, lalu dihujat gitu, Bang Apa? Gofur gitu. Apa, Bob? Anda nggak boleh bersebelah gitu. Berat sebelah gimana? Yang mana yang kami menghujat, yang mana, Bob? Yesus terkutuk kan memang dituliskan Galatia 3:13, Yesus terkutuk. Yang mana lagi, Bob? Telah lahir Tuhan di kota Daud, berarti Tuhanmu itu lahir dari selangkangan Maria. Itu enggak menghujat lagi, Bob. Kan bener. Yang mana yang kami menghujat, Bob? Bob. Yang mana, Bob? Anda memakai bahasa yang menyindir ya. Kalau menyindir itu faktanya ada atau enggak, Bob? Ya, Anda punya niatan gitu. Ya, niatannya apa, Bob? Niat menyindir itu. Enggak, niat saya adalah membuktikan bahwa itu benar, Bob. Iya, Anda harus Sekarang saya tanya, Bob, ya, Yesus itu dilahirkan atau tiba-tiba turun dari langit, Bob? iya dilahirkan sama seperti Kalau Anda dilahirkan itu lewat lalu. mulut atau lewat mana, Bob? Iya, kenapa Anda memakai selangkangan gitu? Ya karena memang lewatnya dari situ, Bob. Kenapa ibu Anda? Coba Anda tanyakan kepada ibu Anda gitu. Iya, sama. Saya pun dilahirkan dari juga selangkangan. dilahirkan Ya, dari situ, itu Bob. kan nggak etis itu. Ya, yang lebih etis yang gimana, Bob? Tuhanmu dilahirkan dari mana? Apalagi ini mencakup. Iya, yang etis gimana, Bob? Bob, yang etis itu gimana? Hah? Orang banyak gitu. Yang etis gimana, Bob? Iya, lahir dari vagina. Nah, sama aja, Bob. Sama aja, Bob. Vagina itu juga di situ, letaknya juga di situ, Bob. Justru vagina lebih bahasa ini Anda lebih itu jelas. sangat menyindir, sangat tidak etis itu. Bahasa yang Ya memang ajaran Anda yang ada di dalam kitab Anda itu tidak etis, Bob. Coba baca. kan tidak Baca Yehezkiel 23 nomornya yang ke-20, Yehezkiel 23 nomor 2 1 sampai selanjutnya. Apakah itu bisa disebut etis, Bob? Ya itu etis wajar gitu. Mate buah dada susumunya di jamah-jamah itu apakah itu etis, Bob? Yang jelek gitu. Kalau dikatakan di situ buah dadamu, terus susu Iya, buah keperawanannya, dada itu normal apakah itu gitu. etis, Bob? Itu iya buah dada itu normal gitu. Kalau dikatakan lubang yang dalam, apakah etis, Bob? Ya lubang yang dalam itu etis gitu. Daripada memakai kiasan yang jelek gitu seperti selangkangan itu. Kenapa harus Tuhanmu itu menggambarkan secara jelas? Ya, Bahkan karena menyebutkan itu secara detail. spesifik, Iya. menyebutkan secara detail. Detail tubuh manusia kan begitu. Ya kenapa enggak Anda katakan ketika kita mengatakan tubuhnya di jamah-jamah,
Nah itu kan cukup. Kenapa harus dijelaskan susu keperawanannya di jamah-jamah? Apa nggak ada kosakata lain untuk Tuhanmu itu biar etis kitabmu itu? Ya Anda gak paham gitu. Aduh. Kalau secara umum koran ya, maka itu dianggap vulgar gitu. Tetapi ini kan kitab firman-Nya Tuhan gitu, secara murni gitu. Bob, kira-kira Iya. kalau ada firman Tuhan tapi kaitannya dengan selangkangan dan kaitannya dengan gunung-gunung yang montok, itu kira-kira apakah etis, Bob? Ya sangat etis karena yang menciptakan begini, mate. Tuhan menciptakan buah dada ya, itu kebanggaan gitu. Wih. Kebanggaan teman-teman. Iya, Iya. yang paling disukai dari lelaki itu paha dan buah dada itu, Mate. yang terlihat eksotis gitu. Yang tidak ada pusernya gitu. Bob, bilangan 3136. Jangan. Tuhanmu minta 32 perawan untuk apa, Bob? Bob, bilangan 3136, Tuhanmu minta bagian rampasan berupa 32 perawan. Buat apa, Bob? Itu di perjanjian lama ya. Iya. Anda harus baca sangat panjang itu perikopnya itu. Perikopnya pembagian barang Ya, rampasan sangat panjang. perang. Loh, kan kamu tanya perikopnya. Perikopnya pembagian barang hasil rampasan perang. Tuhanmu minta jatah rampasan perang berupa 32 perawan. Buat apa, Bob? Iya, itu ada juga itu. Tuhan minta bagi bagian hasil, dari Bob, ya. Persembahan daging ya. Tuhan Kalau minta dalam bagi hasil. Sebentar, kalau dalam tradisi Yahudi ada pembagian kurban yang dibakar gitu. Ada yang dimakan, ada yang dibakar gitu. Nah, kalau perawan buat apa? Kalau Ya, seperti itulah. ya? Kalau di zaman dahulu. Sebentar, ya, Bob, zaman Bob, dahulu, Bob, Bob, ya, sebentar. Kamu Anda mau menjawab. mau bantahan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan kamu jawab kalau lembu, domba, kambing, sapi itu bisa dibakar. Nah, kalau perawan buat apa, Bob? Tuhanmu minta itu. Ya mungkin sama seperti kisah Abraham ya, yang meminta anak itu. Kenapa Tuhan meminta anaknya itu? Iya, Tuhanmu minta 32 perawan itu buat apa? Kalau daging kambing dibakar. Kalau daging kambing dibakar, daging lembu dibakar. Kalau 32 perawan buat apa? Saya tidak bisa, itu tradisi Yahudi ya. Karena Anda pun tidak paham dengan tradisi Yahudi yang Bagaimana kamu menjelaskan saja tidak bisa, kamu mengatakan saya ya, tidak karena itu paham. Anda menanyakan perjanjian lama tradisi Yahudi gitu. Saya tanya, kamu Sementara paham atau enggak? Saya Bob. belum pernah menjalankan tradisi Yahudi gitu. Oke, saya tanya Bob, kamu paham atau tidak paham apa yang ada di kejadian 3136, Bob? Paham atau enggak? Ya itu adalah tradisi Yahudi yang belum saya jalankan. Bagaimana saya bisa paham? Yang minta Tuhan, bukan orang manusia yang menjalankan. Iya, seharusnya Anda tanya pada orang Yahudi yang paham minta dengan tradisi. Tuhan. Aku izin turun dulu ya, Dek ya. Mana Gurunda? Ya silakan Ya, turun. sholat dulu, Anda udah Oh, jam siap. segini. Sama kita semuanya. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun. Bang Gopur, Bang Greg, Abang Abdi, aku turun dulu ya, Bang Ros ya. Mohon maaf. Oke, kalau- Bang. kalau- Oke, Bang.